halo semuanya. Kenalin nama gue Rainaldo Johannes Kurniawan dari tim pengajar Zero Edu Official. Dan sekarang kita bakalan coba untuk ngebahas tentang trigonometri dasar kelas 10 edisi kurikulum Merdeka ya teman-teman. Nah, oke. Jadi langsung kita mulai aja. Secara simpelnya kita mulai dari apa itu trigonometri gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalkan kita ngomongin tentang trigonometri itu kalian gak usah pusing-pusing ya. Dimana kalau trigonometri itu pasti gak bakalan jauh-jauh dari yang namanya segitiga siku-siku ya. Jadi apapun kondisinya gitu ya. Intinya ingat aja kalian tuh menganalisis tentang segitiga siku-siku. Jadi di sini kita coba ilustrasiin dulu ya segitiga siku-siku. Nah, sesuai namanya ya, intinya segitiga siku-siku tuh ada salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku gitu ya. Sudut yang bernilai 90 derajat ya, misalkan yang di sini gitu. Oke, jadi dimisalkan dari segitiga siku-siku ini, misalkan salah satu sudut selain siku-sikunya ini kita namain alfa. Nah, di sini kita bikin kesepakatan dulu ya. Nah, intinya kalau trigonometri yang masuk level SMA itu kita bakal mengenal yang namanya sin kostan. Nah, cuman sebelum masuk ke konsep sin kostannya, kita coba buat bikin kesepakatan dulu nih di awal ya. Jadi misalkan ada sudut alfa nih ya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk ini namanya alfa gitu ya. Nah, misalkan sudut alfa di sini, maka sisi yang berhadapan secara langsung ya dengan si sudut alfanya ini, nah mungkin kita tandain aja. Nah, ya jadi berhadapan langsung kayak gini gitu ya, ngarah ke sini. Nah, si sisi ini tuh kita namain dia dengan sisi depan ya. Depan dari si sudut alfanya gitu. Nah, ini adalah sisi depannya. Oke, nah sekarang gimana kalau sisi satunya lagi nih yang ada di samping si sudut alfanya ya. Yang di sini nih. Nah, seginian. Nah, ini tuh kita bakalan namain dia sebagai sisi sampingnya ya, sisi samping dari si sudut alfanya. Ini kita namain sisi samping. Gitu ya. Nah, untuk satu sisinya lagi nih ya, yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya, atau kalau mau simpelnya ya, sisi paling panjangnya dari si segitiga siku-sikunya, ini kita namain dia sebagai sisi miring ya. Sisi miring atau nama lainnya itu adalah hipotenusa ya. Ini kalau kalian ketemu nama hipotenusa ini jangan bingung ya, ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku gitu ya. Nah, oke, mungkin kita coba untuk masuk aja ya ke konsep dari sin kostannya. Jadi dimulai dari konsep sin dulu nih, dari sin. Ya, jadi penulisan sin itu kalian tulis sinnya dulu, baru kalian tulis si sudutnya di sini, yaitu si alfa. Nah, sin alfa itu artinya adalah depan per miring ya. Jadi kita ngingetnya sin demi aja gitu. Nah, kayak gini. Ya, intinya sin alfa itu adalah sisi depan ya, depannya dia dibagi dengan sisi miringnya. Oke, cukup mudah dimengerti lah ya sampai sini. Oke, kita lanjut ke cos. Nah, cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miringnya gitu ya. Nah, jadi cuman beda bagian pembilangnya aja ya untuk sin sama cos. Kalau sin tuh depan per miring, kalau cos tuh samping per miring gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan tan alfa gimana nih? Nah, tan alfa itu kita ngingetnya tan desa ya, pokoknya ini tan depan dibagi dengan sisi sampingnya gitu. Nah, jadi sisi depannya itu si ini gitu ya, dibagi dengan sisi sampingnya ya gitu. Atau kalau misalkan kalian analisis nih ya, depan per samping itu tuh bisa juga didapat hasil dari pembagian sin alfa dibagi dengan cos alfa gitu ya. Nah, ini kalian harus ingat-ingat juga gitu ya. Kalau tan alfa tuh sama dengan sin alfa dibagi juga dengan cos alfa ya. Jadi bukan cuman depan per samping, dia juga bisa berupa sin alfa dibagi cos alfa gitu ya. Nah, mungkin nanti pada saat kalian diajarin di sekolah,
kalian tuh bakalan nemuin juga nih yang namanya tuh ada CSC ya. Disingkatnya tuh CSC, kepanjangannya itu adalah kosekan. Nah, kosekan alfa itu adalah kebalikan dari si sin alfa gitu ya. Jadi ini gua bikin berpasangan aja biar kalian gampang ingetnya gitu. Jadi si kosekan ini adalah kebalikan dari si sin alfa ini gitu ya. Kosekan alfa ini bisa dinotasikan sebagai 1/sin alfa gitu ya. Atau kalau mau secara sisi-sisinya nih ya, analisis sisinya itu adalah miring per depan, tinggal dibalik aja dari si sin alfa gitu. Nah, ada kebalikan dari sin, berarti ada juga kebalikan dari si cos ya. Nah, kebalikan dari cos itu adalah sekan alfa. Nah, sekan alfa itu adalah 1/cos alfa gitu ya. Nah, ada lagi nih, satu lagi nih ya. Ada kosekan, sekan, dan terakhir ada yang namanya kotangen ya. Disingkatnya cot gitu ya. Nah, cot alfa itu adalah 1/tan alfa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk perbandingan sudut sih ya kurang lebih kayak gini doang ya, teman-teman. Nah, cuman mungkin untuk soal variasinya ya biasanya bakalan dihubungin dengan kayak gini nih. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, misalkan di sini diketahui bahwa sisi yang sebelah sini ini misalkan berukuran 6 cm gitu ya. Nah, kalau yang bawahnya ini berukuran sebesar 8 cm dan diketahui ada sudut alfa di sini. Nah, ya misalkan kayak gini, terus dari si bentuk segitiga ini misalkan ditanyain nih nilai dari sin alfa. Sin alfa tuh berapa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh variasi soalnya. Nah, jadi untuk ngerjain soal ini ya kita cuman perlu beberapa cara aja ya, beberapa langkah dan nggak terlalu susah juga. Nah, di sini kita udah tahu gitu ya kalau sisi ininya 6 ya, sisi sampingnya 6, sisi depannya 8. Nah, untuk mencari nilai sin alfa kan kita perlu sisi miringnya juga ya. Nah, ini tuh kita perlu buat nyari tahu nih sisi miringnya tuh berapa. Cara nyarinya gini aja, teman-teman. Kita pakai konsep Pitagoras yang udah kita pelajarin waktu SD ya nih ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di mana C ini tuh sebagai sisi miringnya gitu ya. Ingat aja, pokoknya yang paling panjang tuh dia berdiri sendiri gitu kayak gini ya. Nah, kita masukin aja A-nya itu misalkan 6 ya, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, ini 36 tambah 64 sama dengan C kuadrat ya. Nah, di sini 100 sama dengan C kuadrat. Nah, jadi kita ketemu hasil C-nya itu adalah positif 10 ya, karena sisi segitiga tuh nggak mungkin minus, jadi ambil yang positifnya aja. Nah, kita ketemu sisi miringnya tuh adalah 10 gitu ya, 10 cm. Jadi kalau misalkan ditanya nilai dari sin alfa, ya langsung aja depan dibagi miringnya ya. Sisi depan dari si alfa ini adalah si angka 8 ini ya, yang berhadapan langsung. Nah, dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya sekarang kita udah nemu ya, yaitu 10. Nah, ya udah, hasilnya adalah 8/10. Atau kalau mau disederhanain jadi dibagi 2 ya, atas bawah jadi 4/5 boleh. Atau misalkan kalian mau ubah juga jadi desimal 0,8 juga nggak salah gitu ya. Nah, oke. Mungkin kalau konsep perbandingan sudutnya sih kurang lebih kayak gitu aja, cukup simple ya. Nah, oke, tadi kan kita udah belajar ya konsep perbandingan sudut dengan menggunakan sin kostan. Nah, sekarang konsep sin kostan tadi juga tuh bisa juga loh dipakai untuk segitiga siku-siku dengan sudut istimewa nih ya, yang mungkin kalian tuh udah pernah pelajarin gitu ya ketika kalian di SMP gitu. Nah, untuk segitiga dengan sudut istimewa yang pertama ini ada yang sudutnya tuh ya yang 30, 60, 90 ya. Nah, intinya yang berhadapan dengan sudut 30 derajat tuh nilainya 1 nih ya. Itu yang berhadapan nilainya 1. Nah,
Sedangkan untuk yang berhadapan ya dengan sudut 60 derajat itu nilainya adalah akar 3 gitu. Dan sisi miringnya nih ya, yang paling panjang ini itu adalah nilainya 2 gitu. Ada juga satu lagi yang familiar juga mungkin dengan kalian. Ini adalah yang 45 45 90 sudutnya. Nah, jadi di sini perbandingan sisinya tuh ya 1 1 jelas karena di sini sudutnya sama nih dua-duanya. Jadi ini tuh ya sama panjang gitu, udah otomatis sama panjang gitu ya. Nah, untuk sisi miringnya adalah akar 2 gitu. Oke, sekarang kita coba analisis lagi nih ya. Nah, oke, di sini misalkan kita ditanyain gitu ya nilai dari sin 60 derajat gitu. Ya udah, kita kerjain aja sisi depan dibagi dengan sisi miringnya gitu ya. Nah, sisi depannya itu adalah dari sin 60 derajat itu akar 3 ya. Dibagi dengan sisi miringnya itu adalah 2 gitu ya. Cukup simpel, udah sampai sini juga udah bener kok. Atau biasa ya kadang kalau di PG mah pilihannya bentuknya tuh setengah akar 3 kayak gini. Nah, sama aja gitu ya. Nah, oke, kita cobain lagi nih. Misalkan ditanyain nilai dari sin 45 derajat gitu. Ya udah, kita sama juga kayak tadi, depan dibagi dengan miring. Nah, sisi depan dari sudut 45 ini kan sama-sama 1 ya. Mau yang pakai yang ini, mau pakai yang ini sama-sama 1 gitu. Ya udah tulis 1 aja. Dibagi sisi miringnya adalah akar 2 gitu. Nah, ya sebenarnya ini juga benar, cuman dalam matematika tuh kan mungkin ini kita kilas balik ke materi eksponen ya. Nah, untuk bagian penyebut itu nggak boleh dalam bentuk akar, maka dari itu ini kita perlu rasionalkan gitu. Kita kali akar 2 per akar 2. Ya, yang atasnya jadi akar 2 ya, karena 1 kali akar 2 mah tetap akar 2 gitu. Dibagi dengan akar 2 kali akar 2, ya akarnya hilang, jadi akar 2 per 2 gitu. Atau kadang kalau di PG itu tulisannya setengah akar 2 kayak gini gitu ya. Nah, ya intinya sih cuman perlu nginget-nginget aja waktu SMP. Nah, pokoknya dari analisis yang udah kita bikin nanti kalian tuh bisa list sendiri gitu ya. Nah, nanti bakalan dapet tabel kayak gini teman-teman. Nah, ya, jadi ini kalian perlu ngafalin ya. Jadi sin 0 derajat tuh 0, cos 0 derajat tuh 1, tan 0 derajat tuh 0 gitu ya. Nah, kemudian sin 30 derajat tuh setengah, cos 30 derajat setengah akar 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit reminder juga untuk tan 90. Ini ada beberapa versi ya, ada yang mengatakan bahwa tan 90 derajat tuh adalah nilainya tak hingga gitu ya, kayak yang di tabel ini. Ada juga yang menuliskan bahwa nilainya tuh tak terdefinisi gitu ya. Karena sebenarnya tan 90 derajat ini tuh didapat dari hasil 1 dibagi 0 gitu ya. Nah, mungkin kalau pendekatan secara kalkulus lewat definisi limit ya sebenarnya hasilnya itu adalah plus minus tak hingga gitu ya. Nah, cuman kalau dalam konsep matematika yang lebih umum itu pada umumnya mengatakan bahwa 1 dibagi 0 tuh tak terdefinisi gitu ya. Nah, jadi kalian coba tanyain aja ke guru kalian kira-kira nganggep nilai dari tan 90 derajat tuh yang mana gitu. Terus kalian tinggal ikutin aja kesepakatan yang udah dibikin sama guru kalian, oke? Jangan lupa buat ngafalin tabel ini ya, karena dengan ngafalin tabel ini tuh bakalan ngebantu kalian banget ya dalam ngerjain soal, terutama soal PG gitu, jadi lebih cepat ngerjainnya. Nah, mungkin sejauh ini ya kita bisa simpulin kalau trigonometri itu cukup simpel gitu ya. Nah, cuman ya ada kemungkinan juga kalian mungkin berpikir bahwa oh berarti trigonometri itu tinggal ngafalin doang ya, nggak perlu banyak-banyak ngitung. Oh nggak juga gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep yang namanya sudut berelasi. Karena tadi kan kalau kalian lihat-lihat tadi sudutnya cuma sampai 90 derajat doang ya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan sudutnya tuh lebih gede lagi gitu ya. Jadi kita bisa analisis lewat grafik koordinat Kartesius di sini ya. Nah,
Oke, kita mulai dari kuadran pertama dulu. Jadi kalau misalkan sudutnya tuh ya antara 0 sampai 90 derajat, berarti kayak tadi aja gitu ya. Nilainya tuh udah pasti positif semuanya, baik sin, baik cos maupun tan-nya tuh semuanya udah pasti positif. Sebagai contoh, misalkan di sini kita ambil sin 60 derajat ya. Nah, sin 60 derajat kan kita tahu ya hasilnya setengah akar 3 gitu. Nah, tapi di sini gue mau coba ngenalin konsep sudut berelasi ya. Jadi kalau di kuadran pertama, kalau misalnya kalian pakai konsep ini nih ya, misalkan nih sin 90 derajat dikurang alfa itu bisa jadi sama dengan cos alfa gitu ya. Nah, mungkin dicontohin aja biar lebih kebayang. Di sini sin 60 derajat itu tuh bisa diubah jadi sin 90 derajat dikurang 30 derajat ya, sama ya, jadi sin 60 derajat gitu ya. Nah, kalau pakai konsep sudut berelasi kayak gini, itu kalian bisa ambil aja sih 30 derajatnya ini ya. Abis itu tapi tandanya berubah di sini, si perbandingannya berubah jadi cos. Bisa dengan cos 30 derajat, ambil 30 derajat yang ini gitu ya. Nah, cos 30 derajat kan nilainya setengah akar 3 juga ya. Nah, jadi terbukti sama gitu ya dua-duanya. Gitu. Itu namanya konsep sudut berelasi gitu. Oke, kita lanjut nih sekarang ke kuadran kedua. Gimana kalau misalkan di sini ditanyain misalkan nilai dari cos 120 derajat gitu. Ini nilainya berapa? Nah, misalkan kayak gini. Untuk kuadran kedua itu ada dua konsep ya. Pertama pakai 90 derajat kayak yang tadi, cuman bedanya ini ya kita tambahin gitu ya biar nilainya jadi ada di kuadran 2. Kalau sebelumnya kan tandanya 90 derajat minus. Nah, sekarang pakainya 90 derajat plus gitu. Oke. Cos 120 derajat tuh ya sama aja dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Nah, oke, kita lanjutin di bawahnya di sini sama dengan, nah, kalau misalkan kita ngikutin konsep sudut berelasi yang di kuadran 2 ini, sin 90 cos 90 derajat ditambah alfa itu akan berubah jadi sama dengan min sin alfa gitu ya. Ya udah. Kita ganti di sini jadinya min sin. Nah, tadi kita nambahin berapa nih? Nambahin 30 derajat ya. Udah minus sin 30 derajat gitu. Jadi sama dengan min 1/2 gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan pakai 90 derajat tuh kan rada ribet ya gitu. Kalau kalian lihat ini polanya dari tadi nih ya, dari yang kuadran pertama ini kan 90 derajat harus diubah nih perbandingannya sin jadi cos gitu ya. Ini juga sama nih. Yang ini cos jadi sin gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau terlalu ribet, kalian pakai yang 180 derajat aja gitu ya. Nah, jadi pakai yang bawah ini nih. Oke, di sini gue coba contohin dulu ya. Ini kita hapus dulu biar muat. Oke, di sini kita coba samain bentuknya jadi 180 derajat dikurangin berapa gitu ya. Nah, 120 derajat tuh kan 180 derajat dikurang dengan 60 derajat ya. Gitu. Nah, habis itu ini sama dengan minus cos alfa gitu ya. Jadi di sini si perbandingannya tuh nggak berubah, dari cos tetap jadi cos gitu. Ya udah, kita tulis aja sama dengan minus cos. Ambil aja tadi kita ngurangin berapa nih? 60 derajat. Ya udah 60 derajat ya. Sama dengan ya min setengah gitu ya. Nah, kenapa nilainya minus? Karena di sini kita ditanyanya tuh cos gitu ya. Nah, di sini ditanyanya cos. Gitu. Kalau cos tuh dalam kuadran 2 tuh nilainya negatif gitu ya. Jadi di kuadran 2 tuh cuman sin doang nih yang positif gitu ya. Jadi ngafalinnya gampang ya. Jadi kuadran 1 tuh semuanya positif, kuadran 2 tuh sinnya yang positif, kuadran 3 cuman tan doang yang positif, dan terakhir kuadran 4 itu cuman cosnya doang yang positif gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngafalin ya tinggal semua sin tan cos gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Misalkan untuk kuadran ketiga ya sekarang. Nah, misalkan di sini ditanyain berapa nih? Misalkan cos 225 derajat gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ketemu soal-soal kayak gini, kalau tips dari gua sih ya kalian coba
analisis dulu ini si sudutnya tuh dia berada di kuadran mana gitu ya. Nah, 225 ya dia berada di rentang 180 sampai 270 derajat ya, maka dia berada di kuadran ketiga. Habis itu kalian lihat nama perbandingannya apa nih? Ya cos ya. Perbandingannya itu adalah cos di kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga nilainya udah pasti negatif ya, karena di kuadran ketiga itu cuman tannya doang yang positif, cuman tan doang yang positif gitu ya. Nah, ya udah, sekarang kita coba kerjain lagi nih pakai konsep sudut berelasi. Oke, jadi selain 90 derajat gitu ya yang nama perbandingannya berubah, yang 270 derajat juga ini berubah juga ya. Ini dari sin itu jadi cos gitu. Terus ini cos jadi sin. Cukup ribet, maka dari itu biar gampang pakai yang 180 derajat aja, oke? Ya udah. Di sini 225 derajat tuh bisa kita pecah bentuknya jadi cos 180 derajat ditambah dengan 45 derajat gitu ya. Nah, jadi sama dengan habis itu di sini kita kasih minus ya, karena cos di kuadran ketiga tuh nilainya negatif. Jadi negatif cos, ambil aja 45 derajatnya gitu. Enaknya pakai 180 derajat tuh dari tadi ya, enaknya kalian nggak usah ngubah perbandingan apa-apa ya gitu. Kalian ya cos tetap jadi cos gitu. Nah, jadinya sama dengan minus setengah akar 2 ya. Nah, gitu. Oke, terakhir misalkan di kuadran keempat gitu ya, dimana cuman cosnya doang nih yang positif. Ya udah, kita cobain lagi ya. Misalkan di sini ditanyain nilai dari sin 300 derajat deh misalkan gitu ya. 300 derajat berarti berada di antara 270 sampai 360 ya. Jadi dia berada di kuadran keempat. Kemudian di sini kita lihat nih, dia tuh sin negatif ya, udah pasti nanti hasilnya negatif gitu. Oke, untuk kuadran keempat itu kalian sama bisa pakai yang 270 derajat juga, cuma nanti berubah lagi tandanya gitu ya. Jadi cos gitu, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen gitu ya. Nah, kalau kalian nggak mau ngubah-ngubah kayak tadi, pakai yang 360 derajat aja, oke? Jadi ini sin 300 derajat bisa diubah jadi sin 360 derajat dikurang 60 derajat ya. Nah, habis itu karena ini sin di kuadran keempat berarti bernilai negatif, jadi negatif sin, ambil aja 60 derajatnya di sini gitu ya. Jadi sama dengan minus setengah akar 3 gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari sudut berelasi ini? Kalau misalkan kalian mau perbandingannya berubah nih ya, perbandingan berubah gitu ya. Jadi dari sin jadi cos, cos jadi sin, kemudian tan jadi kotangen gitu ya. Nih perbandingan berubah. Kalian pakai yang 90 derajat dan 270 derajat. Nah, kalian pakai yang ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet nih ya, kalian mau perbandingannya tetap aja deh. Udah, kalian bikin tetap aja, jadi dari sin tetap jadi sin gitu, cos tetap cos, tan tetap tan. Kalian pakai sudut yang 180 derajat dan juga sudut 360 derajat gitu ya. Nah, jadi kelihatan ya polanya di sini juga dari kotak yang udah dibikin juga di sini ya. Intinya kalau kalian nggak mau ribet, pakai yang 180 dan 360 gitu. Nah, sekarang kita lanjutin ke gimana sih kalau lanjutannya dari sudut berelasi. Apakah cuman gitu-gitu doang? Enggak ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya tuh sudut negatif ya. Nah, jadi misalkan ada sin negatif alfa gitu ya sudutnya. Nah, ini tuh nanti bakalan berubah jadi sama dengan minus sin alfa gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sudut negatif ini? Jadi kalau yang biasanya, nah kita balik lagi ke sini. Kalau yang biasanya tuh ya kita muternya ya berbalik arah dengan jarum jam ya. Jadi dari titik sini itu titik 0, dia berputar gitu ya. Nah, sekarang dibalik gitu. Jadi searah jarum jam ya. Jadi dari kuadran 4 dulu. Maka dari itu kenapa sudut negatif itu kalau misalkan untuk perbandingan yang sin ya, itu nilainya bakalan jadi negatif gitu. Nah, gimana kalau cos gitu? Nah, kalau cos tuh kan
di kuadran 4 tuh nilainya positif ya. Ya udah, berarti kalau cos min alfa itu jadinya cos alfa aja gitu. Lanjut lagi, kalau misalkan tan gimana? Nah, tan itu kasusnya sama kayak yang sin minus alfa ya. Nah, jadi kalau untuk tan itu dikasih negatif juga gitu. Oke, mungkin butuh contoh lebih lanjut mungkin ya. Nah, misalkan ada kayak sin, misalkan negatif 120 derajat gitu ya. Nah, ya udah, ini jadinya sama dengan minus sin 120 derajat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa nilai dari negatif sin 120 derajat itu ya tinggal kita kasih minus, abis itu ikutin aja ini sin 120 derajatnya ya. Kita bisa pakai sudut 180 derajat aja lah ya, biar nggak terlalu ribet gitu. Nah, bisa diubah jadi 180 derajat dikurang 60 derajat. Jadi nanti tinggal ngambil nilai si 60 derajatnya aja, jadi negatif sin 60 derajat gitu ya, atau sama dengan minus setengah akar 3 gitu ya. Oke, contoh lagi, misalkan di sini cos misalkan minus 120 derajat juga deh ya. Nah, karena di sini sudutnya negatif, ini bisa diubah dulu jadi cos 120 derajat gitu ya. Nah, cos 120 derajat gitu di 120 derajat tuh kan berarti dia ada di kuadran kedua ya. Nah, kalau dia ada di kuadran kedua artinya cos itu bernilai negatif ya. Nah, gitu ya, cos 120 yang negatif setengah lah ya kalau mau cepetnya gitu. Oke, nah mungkin kalau yang sudut negatif ya lumayan gampang dimengerti lah ya. Intinya kalau misalkan sin sama tan kasih negatif dulu depannya. Kalau misalkan cos itu langsung aja ubah jadi positif gitu ya. Oke, sekarang gimana konsepnya kalau misalkan sudutnya lebih besar dari satu putaran 360 derajat gitu ya. Nah, intinya gini aja, jadi sudutnya ya misalkan alfa ini yang lebih gede dari 360 derajat, itu kalian tulisin aja sama dengan alfa ditambah ataupun dikurang gitu ya, K dikali 360 derajat gitu ya. Konsepnya sih kayak gini, cuman ya mungkin nggak terlalu kebayang. Oke, kita pakai contoh aja. Misalkan di sini tan 1920 derajat. Nah, misalkan kayak gini nih, kan ini angkanya udah gede banget nih ya. Nah, si sudutnya ini 1920 itu bisa diubah jadi kayak gini, jadi tan. Nah, kalian cari dulu nih kira-kira berapa dikali 360 derajat yang hasilnya tuh paling mendekati 1920 ya. Kalian bisa bagi dulu aja, pokoknya nanti ketemu hasilnya tuh 5 ya. Nah, 5 dikali 360 derajat itu hasilnya adalah 1800 derajat ya, kalau misalnya kalian udah ngotret. Nah, abis itu biar nilainya sesuai dengan 1920 ini, nah si 1800 derajat ini harus ditambah dengan 120 derajat ya. Nah, gitu. Abis itu ya udah, kalian tinggal ambil aja tan 120 derajatnya gitu ya. Jadi si 5 kali 360 derajat ini anggap udah nggak usah dianggap lagi, kalian ambil aja 120 derajatnya gitu. Oke, pakai sudut berelasi lagi, jadinya tan 180 derajat dikurang dengan 60 derajat ya. Nah, ya udah, berarti ambil aja ya. Ini kan tan di kuadran kedua, berarti di sini negatif ya. Di sini jadinya negatif tan 60 derajat gitu ya. Oke. Nah, nilai dari tan 60 derajat itu adalah akar 3 ya. Jangan lupa dikasih minusnya. Oke, mungkin gitu doang. Apa gitu aja sih kalau untuk lebih lanjutnya dari sudut berelasi. Oke, sekarang kita lanjutin ke pembahasan yang sedikit lebih menarik ya daripada yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang yang namanya identitas trigonometri ya.
Nah, cuman kalau untuk yang kelas 10 kurikulum merdeka sih nggak terlalu banyak ya kebetulan gitu. Jadi cukup mudah juga buat dihafalin, dan sebenarnya kalau kalian pun nggak hafal itu bisa kalian buktiin langsung dengan teorema Pitagoras berikut gitu ya. Oke, jadi kita udah tahu gitu ya dari pembelajaran waktu kita semasa SD juga ada namanya teorema Pitagoras, di mana misalkan di sini ada sisi-sisi ya, ini A sama B ini yang sebagai apa ya, sisi yang selain sisi miringnya lah ya pokoknya. Nah, pokoknya jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat ya. Intinya sisi miring kuadrat akan sama dengan kedua sisi lainnya dikuadratkan lalu dijumlahkan gitu ya. Nah, misalkan kita punya sudut alfa di sini. Nah, kemudian di sini dari persamaan Pitagoras ini ya, dari teorema Pitagoras ini kita coba bagi gitu sama C kuadrat ya, kedua ruasnya. Ini A kuadrat kita bagi C kuadrat, B kuadrat kita bagi C kuadrat, dan terakhir di sebelah kanannya C kuadrat dibagi juga dengan C kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalkan sudut alfanya di sini, berarti kalau misalkan A per C ya artinya kan depan dibagi miring ya. Jadinya kita dapat bahwa A kuadrat dibagi C kuadrat itu adalah sin kuadrat alfa gitu ya. Nah, ditambah dengan, nah kalau B kan ini sisi sampingnya, dibagi dengan C itu adalah sisi miringnya, jadi B kuadrat per C kuadrat itu adalah cos kuadrat alfa gitu ya. Nah, sama dengan kalau C kuadrat bagi C kuadrat kan ya habis ya, jadinya 1. Nah, ini adalah salah satu identitas yang kalian wajib banget hafal ya, karena semuanya tuh berasal dari sini gitu. Oke, mungkin untuk lanjutannya di sini bisa juga kalau misalkan kalian pindahin ruasnya ya. Ini sering keluar juga di soal-soal. Jadi kalau misalkan sin kuadrat alfa, nah si cos kuadrat alfanya dipindahin ke ruas kanan. Jadinya kita dapat sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa gitu ya. Bisa dibalik juga sekarang kalau misalkan sin kuadrat alfanya yang dipindahin ke sebelah kanan ya. Jadi kita dapat bahwa cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini juga kalian sebaiknya hafal ya kalau misalkan diubah kayak gini, karena bakalan banyak banget soal-soal yang bakalan bentuknya kayak gini gitu. Jadi bisa diubah jadi sin kuadrat sama cos kuadrat gitu. Oke. Kemudian di sini bisa nggak sih dari identitas Pitagoras ini kita nemuin identitas trigonometri yang bentuknya sedikit berbeda dengan konsep yang sama gitu? Jawabannya bisa-bisa aja. Misalkan dari teorema Pitagoras ini sekarang kita bagi kedua ruasnya sama A kuadrat gitu ya. Jadi misalkan di sini kita dapat A kuadrat bagi A kuadrat, kemudian di sini B kuadrat dibagi dengan A kuadrat, dan terakhir C kuadrat bagi dengan A kuadrat gitu ya. Nah, A kuadrat bagi A kuadrat ya 1 gitu ya. Ditambah dengan, nah, B kuadrat dibagi A kuadrat. Kita lihat dulu nih. B itu adalah sisi samping ya, sisi samping dari si sudut alfa ini. Dibagi dengan sisi depannya ya, si A ini. Nah, gitu. Samping dibagi depan, berarti kita dapat kotangen ya. Kotangen kuadrat alfa gitu sama dengan, nah kita lihat sekarang di sini C itu adalah sisi miringnya dibagi sama sisi A-nya ya, sisi depannya gitu. Nah, berarti kan kebalikan dari sin ya, yaitu adalah kosekan kuadrat alfa gitu. Nah, ini juga kalian harus hafal ya. Ini juga salah satu identitas yang lumayan penting buat dihafalin, dan biasanya bakalan keluar juga di soal-soal gitu. Oke, terakhir bisa nggak sih kalau misalkan tadi kan kita udah nih ya ngebagi sama C kuadrat kedua ruas, terus kita coba bagi sama A kuadrat kedua ruas, bisa nggak sih kalau dibagi sama B kuadrat? Bisa banget ya. Nah, jadi misalkan ya A kuadrat dibagi B kuadrat gitu, ditambah dengan B kuadrat bagi B kuadrat, dan terakhir C kuadrat bagi dengan B kuadrat ya. Nah, di sini A per B ya, sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya ya, si B. Jadi kita dapat tan kuadrat alfa gitu ya.
tambah dengan ya B kuadrat per B kuadrat 1 sama dengan, nah C kuadrat dibagi B kuadrat nih ya. Nah, berarti sisi miring dibagi dengan sisi sampingnya. Berarti kebalikan dari cos ya, yaitu sekan. Jadi kita dapat sama dengan sekan kuadrat alfa gitu. Nah, ini juga kalian wajib hafal ya, karena ini bakalan lumayan sering keluar juga gitu. Nah, cuman yang kalian harus banget hafal tuh yang pertama ini ya, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat, karena ini yang paling sering muncul gitu. Oke, nah selain 3 identitas ini, ada juga mungkin beberapa yang harus kalian ingat-ingat juga ya, jangan sampai lupa. Misalkan ya kosekan alfa itu ya sama dengan 1 per sin alfa yang tadi di awal ya. Ini kalian juga jangan sampai lupa. Terus misalkan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian juga ada kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tan alfa. Dan juga sedikit tambahan untuk yang bentuk tan alfa ya. Nah, tan alfa tuh bisa juga karena definisinya tuh depan tersamping, itu bisa didapat juga dengan kalian membagi nilai sin alfa dengan cos alfa gitu ya. Nah, ini mungkin tambahannya untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Nah, sebenarnya sih materinya udah beres ya sampai yang identitas terakhir. Nah, mungkin di sini sedikit nambahin aja kali ya untuk variasi. Misalkan kalau dikasih soal cerita, biasanya sih kalau berhubungan dengan trigonometri itu banyaknya tuh soal ceritanya berbentuk sudut elevasi dan juga sudut depresi gitu ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari sudut elevasi ya. Nah, misalkan di sini ada kalian gitu ya, lagi merhatiin sebuah gedung gitu. Nah, misalkan di sini kalian berdiri dengan jarak ya katakanlah 3 meter gitu ya. Sekitar 3 meter. Nah, yang ditanyain tuh biasanya tinggi gedungnya nih ya. Yang ditanyain tuh adalah H ya. H itu adalah height atau ketinggian. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Oke. Kalau untuk kasus sudut elevasi depresi sih biasanya yang paling umum dipakai tuh pakai nilai tan ya. Kenapa? Karena di sini kalau kalian analisis gitu ya. Nah, kalian tuh kan lagi merhatiin gedung nih ya dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, yang dimaksud dengan sudut elevasi itu adalah ketika ini kalian sebagai pengamat itu ngelihat ke atas gitu ya. Nah, kalau kalian ngelihat ke atas itu namanya sudut elevasi gitu. Intinya kalian ada di bawah, terus kalian lagi merhatiin sesuatu yang ada di atas gitu. Oke. Nah, kenapa kita pakai tan? Karena kalau kalian analisis di sini sudutnya itu 30 derajat ini, dia tuh yang ditanyain adalah H, yang mana adalah sisi depan dari si sudut 30 derajat ini. Dan juga di sini diketahui sisi samping dari si sudut 30 derajat ya. Nah, ada nilai sisi depan, ada nilai sisi samping. Berarti kita bisa pakai tan aja ya biar gampang gitu. Ya udah, di sini kita tulis aja tan 30 derajat sama dengan, nah kita tulis juga nih perbandingan sisinya ya. Nah, sisi depannya adalah si H dibagi sisi sampingnya adalah 3 gitu ya. Nah, nilai dari tan 30 derajat kan ya sepertiga akar 3 ya. Sama dengan H per 3 gitu. Nah, ini tinggal kalian mainin aja secara aljabarnya. Nanti bakalan ketemu tuh nilai si H-nya ya. Nah, caranya biar gampang ya udah kalian kali aja sama 3 ya kedua ruasnya. Gitu. Sepertiga akar 3 dikali 3 hilang ya pertiganya, jadi nyisain akar 3 doang. Sama dengan, nah, H per 3 dikali 3. Ya udah H doang ya. Jadi di sini kita ketemu bahwa nilai dari si H-nya, ini kita simpulin, nilai H-nya sama dengan akar 3 meter gitu ya. Nah, sekarang gimana cara ngebedainnya sama sudut depresi gitu ya. Nah, kalau sudut depresi intinya kalian tuh ngelihat ke bawah ya. Jadi kaliannya ada di atas, terus kalian lagi merhatiin objek yang ada di bawah gitu ya. Nah, tapi bentuk segitiganya kayak gini ya teman-teman. Jadi dibalik kayak gini gitu.
Ya misalkan di sini kita bikin soal aja langsung. Misalkan di sini sudutnya anggaplah ini 60 derajat gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini tuh kita kasih aja di sini ya tambahannya ini sebagai bayangan dari si tinggi mercusuarnya ini ya. Ya ini anggaplah kalian lagi berdiri di atas sebuah mercusuar. Nah, sisi ini melambangkan apa ya, kayak penjabaran dari tinggi si mercusuarnya gitu. Misalkan di sini kita pakai angkanya 4 meter deh. Ya, misalkan tinggi mercusuarnya 4 meter. Nah, kalian ditanyain nih jarak antara si objek ya, antara si objek di sini dengan kaki mercusuarnya. Nah, ini misalkan kita ditanyain X-nya berapa gitu. Jaraknya berapa. Oke, nah si X ini tuh bisa dijabarin juga jadi sisi segitiga yang di sini dia bakalan sama aja ya. Nah, jadi kita tinggal perlu nganalisis si segitiga ini aja gitu ya. Sama gitu ya, konsepnya pakai tan juga biar gampang. Gitu. Nah, di sini kita tulis aja kalau gitu di sini jadinya tan 60 derajat sama dengan tan itu kan depan per samping ya. Kita lihat sisi depannya yang mana nih? Sisi depannya yang si 4 meter ini ya. 4 meter dibagi dengan sisi sampingnya adalah ya si X ini kan ya, yang udah kita kita geser ke sebelah atas sini gitu. Jadinya dia sama aja dengan sisi segitiga atau sisi samping si sudut 60 derajat ini gitu. Nah, nilai dari tan 60 derajat itu adalah akar 3 ya, sama dengan 4 per X gitu. Kita tinggal kali silang aja di sini. Jadinya akar 3 dikali X jadi akar 3X sama dengan 4 ya. Kemudian biar ketemu nilai X-nya ya udah dibagi aja jadi sama dengan 4 per akar 3. Nah, cuman harus hati-hati dalam matematika tuh biasanya nggak boleh ada bentuk akar ya di bagian penyebut. Jadi kita rasionalin kali akar 3 per akar 3 gitu. Jadi sama dengan 4 dikali akar 3, jawabannya 4 akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3, akarnya hilang ya. Jadi 4 akar 3 per 3 meter gitu. Nah, jawabannya gitu. Oke, mungkin sekian aja materi untuk trigonometri dasar kelas 10. Jangan lupa buat like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh bantuan di bidang matematika. Dan juga jangan lupa buat kepoin Instagram kita di @zeroeduofficial untuk informasi bimbel lebih lanjut. Oke, terima kasih.